Saya ada satu cerita bagaimana sedekah juga menjaminkan husnul khatimah. Ada seorang, termasuk seorang pendakwah, seorang ulama berdakwah di kota Madinah, cukup terkenal. Beliau pernah menyampaikan sebuah cerita, peristiwa, satu cerita peristiwa bersama dia sendiri. Kata beliau, saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat nomor HP seorang dengan nama, HP dan nama, dan ada sebuah suara panggilan di dalam mimpi itu, hubungi orang itu dan ajak dia umrah. Dia kaget. Malam pertama sadar bangun, ya biasa-biasa aja, tidak ada respon. Malam yang kedua sama, terulang lagi. Malam yang ketiga terulang lagi, sampai 3 kali. Nama jelas, nomor HP jelas, hubungi dia dan ajak dia umrah. Kata ulama itu berdakwah, akhirnya di hari yang keempat saya telefon. Sebelum saya telefon, di fikiran saya barangkali ini seorang saleh, seorang apalah punya kelebihan, tapi dalam kondisi susah atau miskin, belum mampu umrah. Jadi Allah SWT punya berbagai macam cara. Kun fayakun, Allah berikan, mengajak orang lain bisa menjadi rizki buat kita. Itu fikirannya. Telepon, Assalamualaikum fulan, ya fulan. Betul, sesuai nama yang ada di dalam mimpi. Tolong alamatnya di mana, saya ingin bertemu. Boleh, kasih alamat, ingin ketemu. Begitu dia tok pintu, dibuka pintu sama orang biasa-biasa aja. Tidak ada istilahnya kalau di Arab, yang apa jenggotnya besar, atau apa bakannya putih. Nah, biasa aja. Orang-orang istilahnya kalau kita bisa bilang orang awam lah. Bukan orang ulama, bukan orang kiai, bukan orang terlihat ada tanda-tanda kesalehannya. Dia kaget. Maaf, ini Bapak Fulan? Ya, betul. Ini nomornya HP-nya ini? Ya, betul. Ada apa? Dia bingung mau menyampaikan bagaimana ini. Orangnya nampaknya biasa-biasa aja. Habis itu karena ini sudah mimpi dan itu ada pesan, dia sampaikan. Jujur saja saya melihat mimpi 3 kali. Diperintahkan, diajak kamu umrah. Dan bukti ini nomor HP dan ini nama. Kata beliau sebentar. Masuk ke dalam, balik lagi. Boleh ajak saya umrah, tapi ada satu syarat. Dia tinggal di Madinah. Satu syarat. Hari ini berangkat dan pulang hari ini. Itu syaratnya. Dia kaget. Nampaknya orang biasa aja, kayaknya dah mau lama. Kalau orang saleh biasanya suka lama. Suka lama di tanah suci, mau apain? Keburu pulang. Kalau ada umrah bisa 1 tahun umrah, ya enak daripada 9 hari travel. Mau nggak 1 tahun umrah? Tapi biaya sama dengan 9 hari. Tak mau bayar 1 tahun. Tapi subhanallah, banyak jamaah kita yang mendapatkan kemudahan bisa ke tanah suci, tapi terlihat mereka banyak di pasar daripada di masjid. Sibuk belanja. Karena dia tidak merasa nikmat dapat kemudahan ke tanah suci. Beda sama orang yang sepanjang hidupnya berdoa. Kalau sudah 2 kali, 3 kali sudah terjadi biasa, kebiasaan. Itulah ibadah yang kebiasaan itu bahaya. Beda sama ibadah, ada rasa merindukan Ka'bah, merindukan makam Rasulullah SAW, merindukan Masjid Nabawi, merindukan. Beda rasanya. Habis itu sepakati, sudah diajak umrah. Tahu-tahu kata ulama itu, tahu-tahu saya temani perjalanan biasa-biasa aja sampai ke Makkah. Mampir ke Mekah di Madinah, Bir Ali sana, ganti baju di sana, ihram semua segala, terus lanjut perjalanan sampai ke Makkah. Begitu langsung sampai Makkah, langsung cepat-cepat, ayo cepat-cepat kita mau cepat pulang. Itu bahasanya.
Terus tawaf selesai, Safa Marwah selesai, cukur, tahallul, lepas ihram, pakai baju, udah ya, ayo yuk kita pulang. Astagfirullahaladzim. Apa rahasia di belakang orang itu? Pas begitu kami jalan kaki menuju ke parkir mobil untuk siap-siap pulang, tiba-tiba orang itu, maaf, saya mau balik lagi ke masjid. Astagfirullah. Oh sebentar, cepat sebentar mau balik lagi. Sebentar aja, saya ada keinginan sebentar, tahu muncul di dalam hati saya, ingin sekali mau salat 2 rakaat. Dari tadi bisa salat, bisa nikmat. Oh cepat-cepat pulang, sekarang mau balik lagi. Udahlah, terserah mau. Tapi tidak apa-apa kalau mau nginap. Tidak, salat 2 rakaat langsung pulang. Udah, terserah, ikutin. Pas dapat, apalagi kalau musim lagi sepi, habis haji, biasanya habis haji langsung sepi banget. Pas sampai ke sana, habis cium Al-Hajarul Aswad, kemudian dia salat di depan Ka'bah. Salat 2 rakaat. Kata ulama itu, saya perhatiin. Salat pertama, baca ruku, sujud. Rakaat kedua, berdiri, ruku' dan sujud. Pasti sujud yang terakhir, lama sujudnya. Pas saya datang, lama, terasa lama banget, bukan biasa. Ini dari tadi cepat-cepat malah. Kok ini kok terakhir kok lama? Oh barangkali mau berdoa. Tapi terlihat lama, bukan biasa. Didekatin, digerakkan, ternyata sudah meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menantarkan orang melalui mimpi untuk menjemput ke husnul khatimah. Itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa tahu. Tidak bisa tahu. Allah maha baik, bahkan terlalu baik sama manusia. Inilah diantaranya seorang susah payah, tidak punya kemampuan bisa berumrah, Allah hantarkan melalui mimpi bisa diajak umrah, bahkan dihantarkan ke Makkah, ke tanah suci supaya dapat husnul khatimah di sana. Inilah cara Allah. Kalau Allah berikan izin husnul khatimah, tidak ada yang bisa membindahkan husnul khatimah itu. Orang biasa, orang awam, bukan seorang apa kelebihannya. Habis meninggal dunia, dia kembali langsung ke Madinah bertemu keluarganya. Apa cerita di belakang ini orang? Apa cerita? Apa rahasia? Ternyata Bapak Ibu ada satu, ini yang Allah gambarkan. Mereka selalu berinfak secara diam-diam maupun sembunyi. Kata istrinya, setiap kami masak makanan, beliau selalu tegaskan ke saya tidak mau makan dan haram makan itu bagi saya. Sebelum tetangga saya, seorang ibu tua tidak punya siapa-siapa yang layanin, sebelum si ibu tua ini makan dulu. Habis dia makan, baru saya makan sisanya. Itulah kelebihannya, hanya satu. Bu dan jamaah sekalian, kita tidak tahu mana saja amal salih yang menjaminkan husnul khatimah. Bisa amal salih sederhana, tak dinilai, tak dihitung, tapi ternyata melalui amal itu terjamin masuk surga, terjamin husnul khatimah, bahkan bisa di tanah suci. Walaupun kita orang di Indonesia, Allah punya berbagai macam cara. Ini semua dunia dan segala isinya Allah yang atur. Kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kemarin saya di Hong Kong, saya terharu sekali kepada seorang wanita pembantu. Baru saja saya dapat dengar berita dia kembali ke tanah air nikah, kemudian kembali lagi ke Hong Kong bekerja. Pas kemarin saya mengisi acara bersama imam besar Masjid Qiblatain di Hong Kong, ada seorang ibu itu datang kepada saya sambil menangis. Dan dia menyerahkan mas kawin. Dia berkata, ini mas kawin sedekahku untuk tunanetra di Indonesia. Seorang pembantu yang baru saja nikah, belum menikmati mas kawinnya, dia sudah mensedekahi. Bahkan ada satu lagi,
di antara mereka yang menjadi tenaga kerja. Mereka pergi ke sana tinggalin keluarga istri karena dia butuh mencari nafkah dan rezeki. Dia mengikhlaskan gaji 1 tahun. Dan dia mohon kepada saya, mohon diterima. Saya berdoa, ya Allah, mohon diterima mereka ini. Inilah kadang-kadang jamaah sekalian, ada amal salih yang kita tidak pernah hitung, tidak pernah kita fikirkan. Tapi ternyata melalui amal salih itu bisa membahagiakan orang lain, bisa berguna bagi orang lain. Wallahi, dengan kun fayakun, Allah berikan pahala yang begitu luar biasa.